نورا وشفاء في القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak dapat kita hitung hingga hari ini, terutama adalah nikmat iman Islam dan nikmat hadir di dalam majelis ini. Karena majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Ada surga yang didahulukan, yaitu di majelis-majelis ilmu. Insya Allah duduknya kita di sini, sepanjang kita duduk akan senantiasa mendapatkan salawat dari para malaikat yang didoakan. Amin. Dan tentunya kita berharap keluar dari sini kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari diri kita, versi pemahaman-pemahaman yang lebih baik tentang Islam, dan tentunya juga lebih segar ya, refresh kita dan lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah-ibadah serta perbuatan-perbuatan baik. Kita sudah membahas mengenai salah seorang sahabiah, ya. Fatimah ini sahabiah, tetapi beliau juga memiliki keutamaan lain selain sahabiah. Beliau juga adalah putri Rasulullah SAW dan sekaligus sebagai penghulunya para wanita nanti di surga. Jadi kita membahas orang yang begitu mulia, semoga dengan membahasnya menjadi sebab juga kemuliaan kita nantinya. Insya Allah ikut seperti ya, golongannya, kelompoknya gitu kan. Kalau kita kan nanti akan dikumpulkan dengan kelompok kita masing-masing ya. Dikumpulkan dengan guru kita masing-masing, dan tentunya guru paling puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini ya Rabbal, kita berharap dapat bisa mengikuti atau meraih, atau istilahnya bahasa ini itu kecipratan lagi, kecipratan solehnya Fatimah, insya Allah. Cipratannya doang aja udah masya Allah, kayak kecipratan minyak wangi gitu ya, minyak wangi yang mahal, yang kalau udah sekali kena itu lama gitu gak hilang. Nah itu kecipratannya insya Allah. Jadi kemarin kita sudah bahas juga mengenai Fatimah, dari mulai beliau lahir, ya, bagaimana beliau bertumbuh, berkembang, dan banyak sebab di mana kemudian beliau memang pantas menjadi penghuni atau penghulu para wanita di surga. Nah, Fatimah sendiri memang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan menjadi satu-satunya keturunan Rasulullah SAW yang menyaksikan wafatnya ayahnya sendiri. Sementara seluruh anak-anak Rasulullah SAW itu mendahului Rasulullah dalam wafat. Jadi hanya tinggal Fatimah yang itu adalah masa-masa paling berat bagi beliau, begitu. Dan ini ditakdirkan Allah, juga beliau menjadi model dari keluarga yang ideal, gitu ya, keluarga yang bukan oleh umat Nabi Muhammad SAW berikutnya setelah keluarga Rasul. Nah, kita lihat bagaimana kemuliaan Fatimah tercermin dalam rumah tangganya. Karena orang ketika disebut mulia, maka dia belum sempurna ketika belum diuji dengan berumah tangga. Karena berumah tangga itu bagian dari setengah agama, gitu ya. Setengah agama, maka ketika kita menikah, kita menyempurnakan agama kita. Jangan sampai menikah itu malah hilang setengah agama kita. Ya, nauzubillahi min dzalik, ya. Karena itu persiapan menjelang pernikahan, ya, kemudian menjalani segala sesuatunya selama pernikahan dengan seluruhnya, itu sesuatu yang penting sekali agar kita bisa lulus dari ujian sebagaimana Fatimah Az-Zahra tangga, dan kemudian memang langsung dinobatkan sebagai penghulu para wanita di surga. Insya Allah ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa Fatimah Az-Zahra di masa berkembang, ya, Az-Zahra itu kan bunga ya, saat mekar-mekarnya, saat waktunya dipetik gitu ya, itu para sahabat-sahabat dia itu sudah menginginkan untuk mempersunting beliau gitu. Tetapi Rasulullah SAW dengan halus menolak mereka, dan yang kemudian mendapatkan kesempatan terbaik itu justru adalah seorang pemuda yang sangat tidak percaya diri sebelumnya untuk bisa meminang Fatimah
hati mah udah sangat apa tuh istilahnya ya, udah sangat ingin gitu ya. Tapi kemudian karena mengetahui kemuliaan Fatimah, kemudian juga keterbatasan diri secara ekonomi gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu memendam semua itu sampai ketika yang datang itu kan pada Fatimah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat senior lain. Tapi mereka mendapati Rasulullah SAW menolak dengan halus, langsung terpikir wah ini maksudnya Ali nih yang dituduh nama Rasulullah. Jadi gak bukannya marah, bukannya kemudian kundung gitu ya kalau bahasa Sundanya, tetapi malah justru Abu Bakar langsung datangi Ali dan kemudian ketika disebutkan oleh Abu Bakar bahwa kamu kayaknya calonnya yang dituduh oleh Rasulullah, Ali malah malah mau apa, coba dia bilang gini, aduh jangan diingetin dong gitu. Sebenarnya ini udah boleh nutupin, udah boleh apa namanya, jangan sampai ini perasaan gitu ya karena nggak sanggup gitu. Tapi ternyata memang ditakdirkan adalah suami dari Fatimah, dan luar biasanya memang di sini saya melihat ya, kenapa ya kita melihat biasanya tokoh-tokoh gitu ya yang menjadi panutan itu kan biasanya secara materi juga mapan ya gitu. Sehingga kalau agak terbatas dan sebagainya kita tuh agak melihatnya kurang gitu kelihatannya ya. Padahal dan tertinggi kita justru di sini poinnya gitu ya. Ali bin Abi Thalib kita lihat di sini ketika beliau misalnya mengatakan, hai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama aku lupakan. Demi Allah, memang minatku sangat besar kepada Fatimah dan tidak ada yang menjadi penghalang bagi kecuali kemiskinan. Insya Allah ya, dengan rendah hatinya. Nah, tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah. Singkat cerita, datangi Rasulullah SAW, kemudian berdiskusi ya di sini. Nah, justru pada saat Ali lagi nggak pedenya datang ke Rasulullah gitu ya, mencoba memberanikan diri, justru sambutan Rasulullah sangat bersukacita. Insya Allah ya. Ini calon mertua yang ideal. Menantunya tuh nggak perlu susah-susah nyari syarat-syarat, dia datang emang dia udah ditarget gitu jadi menantu ya, Masya Allah. Dan diskusinya gitu ya, sesungguhnya Ali telah menyebut-nyebutmu Rasulullah, kemudian menyebutkan mengatakan kepada Fatimah. Nah, terdiam, kemudian Rasulullah mengatakan Allah dia menyiapkan juga. Bapak ayo dimakan kalau kenapa? Ya, ada yang nanya kalau tidak ada yang perlu carian. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata memang mahar ini menunjukkan keberadaan Ali yang terbatas secara ini. Bisa next. Ini dikisahkan ya bahwa pada saat itu Rasulullah dengan sukacita menerima Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian wahai Ali, kamu punya apa yang bisa dijadikan mas kawin atau mahar? Karena memang pernikahan itu harus ada mas kawin, gitu ya. Semiskin-miskinnya orang harus ada. Demi Allah, ada sendiri mengetahui keadaanku tidak ada sesuatu yang tentang diriku yang ada. Jadi Ali itu ternyata cuma punya baju besi, baju besi dan kuda ya, sama pedang. Gitu. Pedang Ali kan terkenal ya. Kalau kita ke Istanbul, ke Topkapı, itu ada ya pedang Ali bin Abi Thalib ya, itu sangat terkenal. Karena di ujungnya itu ada dua, ini kalau nggak salah punya Ali itu ada dua tanduknya gitu ya, dan Zulfikar gitu namanya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu memang terkenal sangat pemberani dan sangat jago dalam peperangan. Nah, ketika yang punya cuma ini, gitu, kata Rasulullah, kuda kamu jangan, gitu ya, karena kamu masih membutuhkannya. Pedang juga jangan, baju besi aja, gitu ya. Nah, ini baju besi ini adalah baju besi yang memang ada namanya ya, saya lupa namanya, tohinah gitu kalau nggak salah baju besinya ini, karena memang dibuat sangat bagus, sangat baik dari bahan besi yang terbaik, sampai pedang kalau kena tuh pedangnya yang patah gitu. Tetapi cuma punya ini harga satu yang dia punya yang berharga gitu ya dari hartanya, lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagai mahar bagi pernikahannya dengan Fatimah. Dia juga pertanyaan dari Allah bin Abi Thalib, Rasulullah mulia. Jadi ada potret-potret memang kekayaan itu bukan pada materi yang nampak, ya itu yang harus kuat dalam hidup.
Oke, singkat cerita menikahlah mereka, gitu ya. Ini kok cepetan ya? Oh ini, next ya. Di sini kemudian, nah ini ada beberapa data yang coba menghitung-hitung ya, kira-kira tuh harganya itu sekitar 2 jutaan untuk baju besi ya. Kalau orang ini kalau dikonversinya ke dirham ini Emirat Arab ya. Atau nih kalau mungkin ada lagi dirham yang lebih mahalan, mungkin anggaplah 5 juta mungkin ya. Allah alam shawab ya kalau misalnya ini memang harganya bisa lebih tinggi. Tetapi kira-kira senilai itulah gitu ya. Kemudian Rasulullah dibagi jadi 3 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, untuk wewangian, dan juga dikembalikan kepada Ali sebagai biaya untuk jamuan makan bagi para tamu. Begini modelnya, sederhana saja dalam pernikahan. Sekarang lagi ngetren juga ya katanya nikah sederhana itu supaya modalnya itu lebih buat nikah selanjutnya gitu. Supaya lebih berkah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda keberkahan juga ya bagi calon-calon pengantin berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita next, mereka menikah dan mereka kemudian mendapatkan calonnya anak-anak ya, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Jadi Muhsin meninggal masih kecil, Zainab juga ya, Ummu Kulsum kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab. Tetapi punya anak, tetapi masih kecil semua wafat. Jadi memang pada akhirnya semua anak-anak keturunan Fatimah itu dari Hasan dan Husain. Yang sekarang habaib itu hanya Hasan dan Husain yang menetap. Karena ada beberapa Zainab juga kalau nggak salah punya anak, nggak punya anak dia. Ummu Kulsum ini. Dari Zainabnya Rasulullah, anak-anak Rasulullah yang lain, saudari-saudarinya Fatimah juga ada yang punya anak, tetapi tidak ada yang sampai dewasa. Jadi cuma dari Hasan dan Husain. Makanya habaib itu kan ada sebutnya Al Hasani ya. Al Hasan itu biasanya dari garis keturunan Hasan. Kalau yang banyak itu Husain ya di ininya. Tetapi juga banyak ini yang kemudian diaku-aku oleh kalangan Syiah. Gitu. Nah, ini hati-hati juga. Terus mereka ahlul baitnya terlalu diputuskan. Padahal kita menghormati dan memuliakan mereka sekadar Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memuliakan mereka. Tidak boleh berlebihan sampai menuhankan dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tetapi bahwa mereka memiliki kemuliaan dan kita perlu memuliakan mereka, menghormati mereka, itu iya. Oke, next, bagaimanakah hari-hari dalam pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Yang kita lihat di sini. Ini saya ambil sedikit foto, ini foto yang saya ambil sendiri waktu di top couple. Katanya, ya, menurut informasi ini adalah fotonya bajunya Fatimah. Allah alam, apakah memang ya atau sekedar replikanya atau bagaimana ya? Tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah Fatimah, saat itu putrinya sedang menggiling tepung sambil menangis. Sedangkan pakaian yang dikenakannya sangat buruk dan kasar. Melihat itu Rasulullah SAW ikut menangis dan kemudian berkata, "Hai Fatimah, terimalah kepahitan dunia sekarang ini untuk memperoleh kenikmatan di akhirat kelak." Masalahnya adalah Fatimah itu sebelumnya tumbuh dari keluarga yang beradab. Dengan Ibu Khadijah itu kaya raya, sangat kaya raya. Rasulullah aja di usia-usia sebelum menjadi nabi, sebelum dia menjadi nabi di usia 40 tahun, dari usia 25 tahun sampai 40 tahun itu kan menjadi pedagang dari perusahaannya Khadijah, perusahaan ibunda dari Fatimah. Jadi pastinya kehidupan mereka di masa kecil itu adalah kehidupan yang mapan, kehidupan yang bahagia. Tetapi orang yang mulia itu baru lulus menjadi orang-orang yang mulia ketika dalam dua kehidupan itu sudah teruji. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan dia mulia sebelum dia diuji dengan hal yang terberat yang paling tidak disukai oleh manusia, yaitu cintaan terhadap dunia. Gitu. Jadi kita tidak melihat dan kayaknya itu susah banget ya, mau soleh masuk surga itu susah amat sih misalnya gitu ya. Tapi masalahnya adalah Fatimah ini menjadi penghulu surga, jadi penghulu wanita di surga, sehingga dia perlu memang diperlihatkan betul-betul jiwanya itu jiwa yang teruji gitu. Nangis tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Oke. Nah, kemudian bagaimana kan Rasulullah SAW menguatkan pernikahan mereka dengan kondisi seperti ini. Jadi Ali bin Abi Thalib itu jagonya jago perang. Ya, jadi ketika bukan jago nyari duit. Jadi ada ya suami-suami tidak seperti Abu Bakar Siddiq. Tidak semuanya seperti Abdurrahman bin Auf. Tidak semuanya seperti Utsman bin Affan. Bahkan kalau mau Fatimah bisa agak mirip ya sama kakaknya ya. Karena kakaknya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Bergantian tentunya, Ruqayyah wafat dulu kemudian Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum.
Tapi Fatimah dinikahi oleh Ali dengan kondisi yang sederhana seperti itu. Nah, masya Allah, ini apa ya, sebagai orang tua, ketika katakan kalau kita jadi mertua, belum juga jadi menantu, udah jadi mertua aja gitu ya. Mikir kan harus panjang ya. Jadi masya Allah, ini Rasulullah SAW sebagai mertua itu dan juga sebagai orang tua begitu cinta kepada anaknya, dan kecintaannya itu sampai dikawal terus gitu pernikahan. Jadi ketika Fatimah datang dengan malu-malu di sini, Ali berkata, datang kepada kami sebentar, kami sedang bersiap untuk tidur. Jadi ketika ini peristiwa di mana Fatimah itu diminta oleh Ali untuk, yang kemarin saya udah cerita ya, wahai Ali, wahai Fatimah, coba datang ke Bakar. Ini lagi kemarin habis dapat gunimah, salah satu gunimahnya itu budak-budak tawanan perang gitu yang bisa dijadikan budak. Kemudian Fatimah datang tapi gak jadi ngomong kan, lalu gitu ya. Akhirnya Fatimah itu sempat ngomongnya ke Aisyah, minta tolong, padahal sama bapaknya sendiri, padahal bentuk cinta Rasulullah sama Fatimah dan Fatimah cinta sama Rasulullah itu sampai ke bonding fisik ya. Jadi bukan cuma bonding sayang doang gitu kan, kadang-kadang ada ya kita sama bapak tuh sayang, tapi kalau ketemu tuh ya cuma bisa saling gitu. Malu lah kalau sampai pelukan banget gitu ya. Tapi kalau Rasulullah itu kalau Fatimah datang disambut dan dikecup di antara dua alisnya. Jadi di keningnya di sini dikecup dan didudukan di tempat sama dengan Fatimah. Kalau Rasulullah datang ke rumahnya, Fatimah akan mengecup keningnya. Ini bonding yang sangat kuat antara seorang putri dengan ayahnya. Nah, saya juga nih kadang-kadang kayak sama kayak di rumah ya sama bapaknya. Ya dong, dia kira tolong gini nggak bisa. Bapak kan saya pun udah nggak bisa diraguin itu. Kalau malam nungguin Allah, dia anak belum pulang, dia bisa nggak tidur tuh nungguin anak. Sayangnya iya, tapi kadang-kadang susah gitu ya. Apalagi anaknya udah gede. Tapi masa Allah, Rasulullah itu sampai ke fisiknya gitu ya. Nah, jadi Rasulullah itu ketika ternyata dia tidak menginginkan Fatimah mendapatkan ada yang lebih prioritas pada saat itu ya, untuk budak diberikan kepada orang lain, maka keluarga Rasulullah harus mengalah, kira-kira begitu. Akhirnya Rasulullah datang ya, sementara mereka sedang mau tidur. Terus Ali gak enak kan, ada Rasulullah terus berdiri, tapi beliau kemudian bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Jadi gimana tuh posisinya? Kakinya Rasul kena ke dadanya Ali bin Abi Thalib ya. Beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajarin apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta padaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah 34 kali. Jadi yang 34 kali itu takbir ya. Kemudian tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali, jadi genap 100. Kalau habis sholat kan kita biasanya subhanallahnya 33, tahmid 33, takbir 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah ya sampai di 100. Nah, ini kalau mau tidur yang ini gitu. Ini benar-benar sebuah tuntunan yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib disebutkan, saya sejak saat itu tidak pernah meninggalkan zikir ini sampai sampai walaupun Fatimah sudah wafat sekalipun, karena memang sudah merasakan, jadi ketagihan ya, kita tuh kayak kita makan sesuatu terus kita pengen lagi gitu, pengen lagi gitu ya. Atau minum ramuan-ramuan tertentu, kemudian kita rasanya minum itu enak, kayak biasanya tuh anak-anak muda sekarang kopi ya. Nah, saya tuh punya teman-teman ya, kalau ini acara kopi lagi, jadi emang kayaknya kalau kopi itu gimana gitu ya, nah itu gitu ya. Nah kayak gitu lah kira-kiranya, kangen. Zikir juga begitu, karena memang dia bisa mengeluarkan rasa halal ya. Halal itu manis gitu ya, sesuatu yang bisa dirasakan sebagaimana iman itu bisa dirasakan manisnya, maka zikir-zikir juga bisa dirasakan manisnya. Udah pernah ngerasain belum manisnya zikir? Udah ngerasain ya, alhamdulillah. Ada yang belum pernah ngerasain manisnya zikir? Harus lebih banyak lagi dimakan, dirasakan ya. Kayak ini, maaf ya sedikit intermezzo. Ada foto ya di internet ya, di media sosial, perempuan di foto dengan angle yang sangat lucu, ketawanya juga manis gitu ya. Nah, komen-komen kan biasa lah ya. Kalau ada komen lagi, aduh Neng, ngeliat Neng itu makan pare terasa manis, kayak gitu. Parenya pahit, tapi dia bilang itu bisa tersam. Itu aja cuma dibayangin sama dia. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Membayangin aja bisa ngerasain manisnya. Jangan mana-mana udah ya, sampai sini dia ceritain. Oke. Kemudian bagaimana kesaksian sang suami Ali bin Abi Thalib? Masya Allah ya, di sini ceritanya sampai Ali itu mau menceritakan istrinya ya
ke intinya ke orang lain gitu. Saking dia ingin mengungkapkan bahagianya punya istri Fatimah. Nah, kita tinggal kita ukur ya, apakah kita adalah istri yang diceritakan oleh suami kita dan dibanggakan. Amin. Ya. Kemudian kata Ali mengatakan ia tinggal bersama saya dan ia adalah keluarga Rasulullah yang paling dicintai oleh beliau. Namun ia mengambil air dengan kirbah sehingga ia menimbulkan bekas di dadanya. Ia menggiling dengan gilingan sehingga tangannya bengkak. Ia membersihkan rumah sehingga pakaiannya kotor. Ia menyalakan api di bawah periuk. Ia betul-betul capek dengan semua pekerjaan itu. Dan Ali pernah berkata, wa ma ra'aituha yawman illa wa dhahabal hammu alladhi kana fi qalbi. Ya, Masya Allah ya. Nggak ada tuh, saya satu hari saya melihat dia, kecuali semua yang ada guna-gunanya itu langsung tenang. Memang itu salah satu ciri wanita solihah ya. Latihan senyum, kita ya, latihan senyum, baik-baik. Saya kadang-kadang kalau lagi scroll-scroll terus kalau lewat ya. Mungkin kan HP bisa ngedenger kita ya. Emang bisa sih disetting untuk nggak ngedenger ya. Cuman saya belum sempat nyobain tuh. Untuk dengar ini kok bisa aja sih kita lagi ngapain gitu ya, atau dia keluar ke FTV apa gitu. Ada ketika suami pulang kerja, pijitinnya sederhana. Jadi jari-jari kita tuh masukin ke kaki jari-jari suami, kasih minyak lah dikit ya. Dua nih, gini-gini, nanti bolak-balik balik. Itu seneng banget suami saya digituin ternyata. Dapat kita kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya. Biasanya tuh akan ada balasan. Emang sih segala sesuatu harus ikhlas, nggak perlu harus ini dulu. Tapi keikhlasan itu butuh pendorong gitu ya. Nah, di antaranya adalah dengan kita memancing dengan kebaikan-kebaikan. Jangan ngomongin soal ikhlas, ya ikhlas nanti bisa lama-lama insya Allah ikhlas. Gitu. Pertama-tamanya mungkin, jadi capek nih sama, pengen juga gitu, bagian dong gitu ya. Sabar dulu lah gitu ya, nanti ada buahnya. Oke, bahu-membahu dalam rumah tangga. Selanjutnya, ya, nah ini Masya Allah ya. Jadi Fatimah sampai suatu ketika sakit gitu ya, terus Ali sedih. Gitu. Terus akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan Fatimah dialihkan oleh Ali, dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib, Masya Allah ya. Sampai mau apa gitu. Mungkin Ali juga pas nanya kamu mau apa, deg-degan ya. Duh, jangan jangan susah-susah dong ini gitu. Akhirnya maunya delima, itu beli itu dengan uang pas-pasan. Ya Allah, sedih ya. Padahal ini adalah putri Rasulullah. Tapi begitulah Allah dan Rasulnya menginginkan yang namanya teladan terbaik itu memang membutuhkan daya tahan yang tinggi. Ya. Dan daya tahan yang tinggi itu adalah pada kesulitan, pada terlepasnya hati dan nafsu dari ketergantungan terhadap dunia. Dan begini penempaannya, ditempat memang. Masya Allah. Makanya kita kalau susah-susah sedikit mah ya sabarlah gitu ya. Apalah yang susah dibandingkan dengan kesusahan yang Fatimah, kira-kira begitu. Kemudian memberikan teladan dalam pendidikan anak. Jadi maksudnya apa yang dilakukan oleh Fatimah itu memang benar-benar kemudian sangat membekas ke dalam diri Hasan dan Husain. Dan ini juga kemudian membekas ke dalam diri para keturunan dari Hasan dan Husain. Saya melihat beberapa keturunan mereka ya, memang di dalam ayat Al-Quran kan dikatakan bahwa mereka itu wayutahhirukum tathhira ya. Mereka itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesucinya itu dalam bentuk yang pertemuan kemarin saya sampaikan ya, mereka mungkin bukan manusia suci gitu, para habaib itu, tetapi ada kondisi-kondisi mereka kemudian dibuat suci oleh Allah dengan adanya ujian-ujian gitu. Tapi memang kebetulan saya punya teman dekat ya, dia Hasani gitu, kakeknya itu Al Hasani. Saya sampai ketemu sama dia, ini orang berbagi-bagi mulu, jadi segala sesuatu emang senang berbagi. Namanya Jawad ya, Jawad itu dermawan gitu ya. Ada makanan sedikit, bagi sini, bagi sini, bagi sini. Pokoknya diputer-puter aja tuh uang, makanan gitu ya. Setiap datang tuh ke saya, kalau kita ketemu selalu ada sesuatu yang dia bisa bawa. Masya Allah. Akhirnya saya sering banyak dapat referensi makanan dari dia. Di keju enak nih, buat yang enak di sini nih gitu. Makan lu pokoknya kalau di Bandung posisinya rumahnya. Ya. Masya Allah ya, saya jadi ngebayangin dia, ya Allah ini keturunan berapa gitu ya, bagaimana baiknya Rasulullah dan Fatimah ya, Masya Allah. Mulia memang. Oke, di sini diantaranya adalah satu kita yang kemudian kita dapati ternyata ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini di dalam surat Al-Insan. Ya. Dalam surat Al-Insan ayat 8-9 disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Inna manutimul liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi Pak Nasir mengatakan bahwa ayat ini, saya tidak baca artinya, bisa dibaca ya. Ini terkait dengan keluarga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya pada saat itu Hasan sakit, ya sakitnya lumayan berhari-hari gitu. Sampai kemudian kata Abu Bakar, wahai Ali, kenapa kau tidak bernazar saja? Gitu. Akhirnya Ali bernazar, ya Allah, jika Hasan diberikan kesembuhan maka aku akan masakan sahur. Gitu. Akhirnya mereka sahur, Hasan sembuh, sahur, dan setelah sahur, nah inilah kisahnya, kayaknya saya udah cerita belum ya kemarin ya. Jadi ketika sahur itu hari pertama itu datang, jadi hari pertama mau berbuka, ada gandum, mereka punya gandum digiling, dijadikan roti, udah mau jadi roti, udah mau maghrib, ada yang ngetok-ngetok, itu datanglah orang miskin, ya. Jadi bapak-bapak yang miskin, dia bilang keluarga saya sangat membutuhkan makanan dan sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya roti yang cuma segitu-gitunya yang mau dibagi berempat makan itu dikasihkan ke bapak tersebut miskin. Hari kedua persis sama yang datang itu yatim, anak yatim. Datang yang anak yatim dan terpuji sekali. Padahal sebenarnya bisa banget ya. Dan itu secara syariah, secara hukum kita bisa mengutamakan diri kita dulu. Tapi bagi orang-orang yang mulia ada level yang lebih tinggi dari itu. Memuliakan orang lain, mendahulukan orang lain, diberikan lagi kepada rakyat itu. Dan yang terakhir itu adalah tawanan orang. Gitu. Makanya sebenarnya di sini wayut'imun atau ama ala hubbihi, memberikan makanan yang disukainya ya, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tawan, 3 jenis. Saya kemarin dapat cerita dari anak saya. Ini dapat makan malam nih, jatah makan malam karena libur. Terus semua pada pesan yang 2 porsi pakai nasi. Sementara dia mau pesan, jadi seandainya 2 porsi itu saya dapat ayam 1 mangkok gitu kan. Udah makan gitu, terus salah satu temennya itu habis tuh ayamnya. 2 porsi laki-laki kali ya. Bagi dong, 1 dong, saya gitu. Ya udah ambil, lo mau yang mana, tapi mau yang paha, jangan yang paha, jangan buat adik gua gitu. Jadi ngasih tapi tidak pada yang dia suka gitu. Alhamdulillah dia mencoba doang ya. Susah kita kalau kayak gitu ya, mau ngasih gitu ya, masih syukur mau dikasih, udah dapat 2 jatah masih minta juga gitu kan. Tapi masya Allah dengan cerita itu lucu aja gitu ya. Padahal di rumah juga anak-anak pas adik-adiknya pas makan ya mau yang mana aja gitu ya. Masya Allah. Inna manutumikum liwajhillah, sesungguhnya mereka memberikan makanan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai selevel. Oke. Ini ujian pernikahan ya. Singkat cerita, nah kita mau bahas tentang Gaza. Ujian pernikahan itu adalah di saat Ali bin Abi Thalib akan melamar yang lain ya, perempuan yang lain, yaitu putri dari Abu Jahal. Ini memang udah biasa ya, jangan aneh ya. Ali bin Abi Thalib gimana sih? Anaknya putri Abu Jahal, kita kadang-kadang nggak nyampe pikiran kita di situ. Karena memang dulu itu lumrah gitu, lumrah sekali kalau nikahi, karena kayak Abu Bakar mengamar Fatimah gitu kan. Padahal Abu Bakar kan mertuanya Rasulullah. Mertua ngelamar, pokoknya kacau ya, kacau menurut kita ya. Sambung besar kayak tadi Umar bin Khattab menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib kan, dan sebagainya. Memang begitu dulu ininya. Halal, tapi halal, dan itu sesuatu yang sangat lumrah. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib ingin melamar putrinya Abu Jahal. Tapi apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Tapi demi Allah, anak Rasulullah tidak akan pernah berkumpul dengan anak musuh Allah selamanya. Dan karena memang Rasulullah juga mengatakan, Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Fatimah bin Abdul ini, apa yang menyakitinya, dia menyakitiku. Rasulullah sampai bilang begitu. Jadi pastinya ada sesuatu yang menyakiti hati Fatimah, banyak hal ya, karena Fatimah menyaksikan langsung bagaimana Abu Jahal menistakan ayahnya. Rasulullah sedang sujud, ditumpulkin jeruan unta, ya, dari kotoran unta dimasukin ke tubuh ke kepala Rasulullah, dan Fatimah yang membersihkan sampai kemudian Rasulullah bangun. Bagaimana bisa dia berdua dengan anak dari orang yang memperlakukan ayahnya seperti itu, sementara dia sangat mencintai ayahnya. Nggak mungkin gitu, bukan soal dendam, tapi memang nggak bisa begitu loh ya. Perselisihan, nah ini juga yang namanya rumah tangga, semulia-mulianya rumah tangga tetap ada perselisihan. Jadi ada satu cerita Ali bin Abi Thalib itu sama Fatimah berselisih kan. Rasulullah datang tuh, Fatimah, mana Ali?
Di masjid kali. Kenapa nih gitu kan? Terus gue datang tuh Ali itu lagi tiduran di pasir kan, karena masjid juga bawahnya pasir. Makanya Ali itu disebut Abi Turok, sampai terkenal Abu Turok. Abu Turok itu bapaknya tanah, karena dia tiduran di tanah ketika sedang nggak nyambung sama Fatimah. Tadi kan cinta ya, emang begitu ternyata dalam rumah tangga tuh nggak bisa selamanya cinta itu diekspresikan dalam bentuk lembut aja. Marah juga bagian dari cinta, ya harus komprehensif memahami itu. Dia marah, dia cinta kan. Kadang-kadang kita melihat dia marah tuh rasanya udah nggak cinta, gitu kan? Itu cinta. Buktinya apa? Deketin aja kalau gimana. Deketin kalau kata-kata Aisyah dalam deketin tanpa sebagai pakaian pun. Wah, maaf ya, buat yang belum ini mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk mencari pasangan. Oke. Nah, tapi kemudian Rasulullah datang, Masya Allah ya, Rasulullah datang. Rasulullah tidur di tengah-tengah Ali dan Fatimah. Kemudian tangannya Ali dimasukin. Emang harus ada pihak ketiga yang kayak gitu. Kalau ada dua pasangan suami istri yang pegangan tinggi, dua-dua harus ada yang ngademin, gitu. Makanya kita bersyukur mudah-mudahan circle kita itu adalah orang-orang yang ngademin. Baik itu orang tua kita kah atau mertua kita. Ya, berdoa dan ngomong ya Allah, karuniakan aku sekelilingku, circleku adalah orang-orang yang senantiasa mampu memenengahi dan meredam segala amarahku. Ya, seperti Rasulullah. Gimana? Dari perut Rasulullah, dua tangan menyatu. Masya Allah, gitu. Udah dibayar lagi gitu ya. Oke, sampai Rasulullah sendiri berterpengaruh gitu kan. Orang-orang lihat pas Rasulullah datang itu Rasulullah kelihatan agak-agak gimana gitu wajahnya. Pas keluar, kok cerah ceria nih? Nah, karena Ali dan Fatimah sudah. Dan ujian terberat Fatimah adalah saat beliau ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ya, bagaimana Fatimah datang, sampai-sampai Aisyah mengatakan, Insya Allah ini Fatimah ini mirip banget sama Rasulullah, sampai jalannya aja mirip banget sama Rasulullah. Jadi di saat itu keluar hadis dari Aisyah, betapa miripnya Fatimah dengan Rasulullah SAW. Fatimah masuk, sedih melihat ayahnya meninggal, ayahnya sakit begitu keras. Tapi kemudian dibisikkan sesuatu. Padahal itu Rasulullah tidur dengan di pangkuannya Aisyah, gitu. Tapi Rasulullah membisikkan sesuatu. Berarti Rasulullah nggak pengen Aisyah dengar. Ya kan? Aisyah penasaran nggak? Mana ada orang yang nggak penasaran kalau dia bisik-bisik. Pasti kita penasaran gitu kan. Aisyah nanya, tapi nggak dijawab. Sampai kemudian ketika Rasulullah wafat, akhirnya Fatimah menjelaskan. Jadi singkat pertama adalah Rasulullah menyebutkan bahwa tahun-tahun sebelumnya Jibril itu cuma menalkinkan aku satu kali setahun, satu Al-Quran. Tapi tahun ini Jibril dua kali. Itu adalah tanda sudah dekatnya Jibril. Nangis. Kemudian setelah nangis, makanya diceritakan gitu, tidak aku lihat setelah ada orang nangis, setelah nangis secepat itu langsung ketawa. Gitu. Karena bisikan keduanya adalah, kamu adalah orang pertama dari keluargaku yang menyusul meninggal, menyusulku wafat. Jadi Fatimah lebih dari kau adalah guru para wanita syurga. Fatimah langsung ketawa. Jadi dari nangis langsung ketawa itu Aisyah bingung, tanpa penasaran sih. Tapi dia harus menunggu sampai Rasulullah wafat dan setelah itu baru bisa mendapatkan jawabannya. Masya Allah. Ya. Tapi yang paling membuat pedih di sini yang saya highlight itu terakhir itu. Apa namanya gambarnya kayak gini, ya Anas tega amat sih menyebut ayah dengan tanah. Sedih gitu ya. Ya Allah, ayah yang dicinta, terus kalian tega banget, bukannya mencegah Rasulullah dikubur, nggak tahan, secara manusiawinya nggak tahan. Orang cinta banget sama Rasulullah terus itu ditimbun gitu. Padahal dan Rasulullah itu kan 3 hari tidak dikubur, ditahan. Rasulullah itu jenazahnya sampai kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah agar tidak terjadi perselisihan. Dan ketika Rasulullah sudah di saking para sahabat itu sangat kehilangan Rasulullah SAW. Ini ujian terberatnya Fatimah. Dan sejak saat itu beliau hampir tidak pernah terlihat tersenyum dan sakit. Allah ya di sini sampai akhirnya beliau wafat. Tapi sebelum wafatnya memang ada beberapa wasiat dari beliau menginginkan agar jadi ketika beliau akan wafat itu sudah ada feeling ya sebagai, tapi nggak tahu tepatnya dan sebagainya kapan, tapi ada feeling udah ini kayaknya udah jelang wafat. Jadi dia menyiapkan kain kafan dan di situ muncul senyum dia. Sampai ada yang mengatakan sejak Rasulullah wafat itulah senyum yang
di apa namanya, yang muncul ya di wajah Fatimah, karena pada saat itu dia sudah akan menjelang bertemu lagi dengan ayah Allah, dan dia berpesan kepada sahabatnya Asma binti Umais, salah satu sahabatnya, nanti yang mandiin aku kamu sama nanti tidak mencari saja, kamu sama suamiku saja. Dan dia berpesan karena saking mulianya beliau ya, agar ketika dikubur itu tidak banyak orang. Gitu. Kan kita orang itu kalau dia banyak yang nyolatin gitu, banyak bunga berjejer itu mulia gitu ya. Padahal tidak selamanya seperti itu. Kan Fatimah itu dikuburkan di malam hari di Baqi ya. Dan nah ini juga jadi fitnah. Fitnahnya itu diantaranya katanya Abu Bakar juga tidak dikasih tahu. Makanya kemudian kalau orang Syiah nggak suka banget sama Abu Bakar. Gitu. Karena apa? Dan ada cerita ini yang saya tidak ada di sini. Fatimah itu setelah wafatnya Rasulullah SAW sempat meminta warisan. Ada tanah yang dia tahu itu punya ayahnya. Datang kepada Abu Bakar untuk meminta itu. Tapi kemudian apa kata Abu Bakar? Aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa kami para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad ya, seluruh nabi itu tidak mewarisi, tidak mewariskan, begitu. Jadi seluruh yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Dan itu juga jadi fitnah. Banyak yang bilang Fatimah sejak saat itu marah sama Abu Bakar, kesal sama Abu Bakar. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib tidak segera membaiat Abu Bakar. Itu fitnah, begitu. Karena Ali pada saat itu tidak membaiat Abu Bakar karena masih sibuk dengan buka kan, buka keluarganya ya, buka dan sebagainya. Itu dijadikan sumber fitnah bagi ini untuk membenci Abu Bakar. Orang Syiah itu benci banget sama Abu Bakar, benci banget sama Umar bin Khattab. Bahkan banyak, alhamdulillah kalau kita dengar cacian-cacian mereka itu kayaknya ya Allah tega banget sih, ya, sahabat yang segini mulianya menemani Rasulullah SAW sepanjang dakwahnya dinistakan seperti itu. Oke, next selanjutnya. Ini dia ya. Meninggalnya disebutkan sebagai di hari Selasa tahun ke-11 Hijriah di bulan Ramadan ya. Ada yang mengatakan tuh sekitar tanggal 3 Ramadan gitu. Jadi awal-awal nggak sampai akhir Ramadan. Begitu. Insya Allah ya. Dan ini ya wasiat yang memperkokoh kesuciannya. Jadi Masya Allah nanti kalau mandiin kamu adalah kamu aja ya sama kali ini. Oke, ini kisah Fatimah. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi orang yang terlatih hatinya ya di dalam menjalani ujian-ujian yang kita hadapi. Karena perempuan itu pasti menjadi banyak. Ya. Dari mulai ujian bahwa kita adalah makhluk yang emosinya banyak. Gitu ya. Itu ujian. Tapi kita harus bisa senantiasa mengcounter ya, semua emosi-emosi itu, baik untuk melepaskannya atau menahannya. Itu bagian dari yang disebut akhlak ya. Jadi di dalam diri kita tuh ada nafsu amarah gitu. Tapi kita sering menyebutnya amarah kalau bahasa Indonesia. Nah, ini kita kontrol sedemikian rupa. Bagaimana kontrolnya? Dengan tidak lepas dari circle-circle keilmuan, supaya lagi marah nggak boleh, nggak marah boleh. Fatimah juga tadi marah sama Ali ya, bahkan ketus dia menjawab Rasulullah, nggak tahu mana masjid kami gitu, sebagainya gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke kemuliaan sebagaimana Kau memuliakan Fatimah Az-Zahra. Amin ya robbal alamin. Baik, Bismillah, kita akan beralih ke pembahasan mengenai Gaza ya saat ini. Mungkin banyak pertanyaan, atau bahkan kalau kita melihat di media sosial itu saya sekarang kalau melihat postingan-postingan itu suka melihat komennya. Ini bagaimana sih respon masyarakat gitu ya? Kayak kemarin di BBC itu ada informasi seperti itu, terus kemudian saya lihat respon. Ada yang respon gini, paling kita gak lama tinggal save Palestina, gak lama muncul itu, ayo donasi gitu. Ada yang nyinyir seperti itu, atau bahkan udah orang Palestina kemana aja kayak pergi kayak ngapain sih nyari-nyari susah dan sebagainya. Atau misalnya ada juga yang mengatakan gini, Hamas sih nyari gara-gara dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimanakah yang ada di pikiran kita saat ini? Mudah-mudahan kita bisa diluruskan dengan ini ya. Saya sedikit saja, mudah-mudahan ini sampai waktunya kita sampai 12 13.15 ya. Mudah-mudahan sampai 13, mudah-mudahan bisa cepat. Ini ini kan perubahan peta Palestina sejak 1917 sampai hari ini. Nah, 1917 itu sebelumnya Palestina itu adalah bagian dari negeri Syam, di mana ini adalah bagian dari Imperium Turki.
Utsmani. Gitu. Jadi yang hijau itu adalah Turki Utsmani. Jadi merupakan wilayah atau sebuah negara bukan? Ya. Sampai kemudian ada perang dunia 1917, sebelumnya kan 1916 itu perang dunia pertama ya. Nah, perang dunia pertama itu yang menang itu kan Prancis sama Inggris. Ya, ketika mereka menang, mereka tuh di atas kertas gitu ngatur-ngatur tuh wilayah gitu ya. Walaupun tidak ada yang memastikan bahwa mereka sebenarnya bisa menguasai wilayah itu gitu. Cuman memang sebagai pemenang melakukan itu yang namanya nanti ada perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot itu antara Menteri Luar Negeri Inggris dan Menteri Luar Negeri Prancis ngebagi-bagi wilayah begitu. Tetapi Palestina masih menjadi wilayah. Palestina itu mandat Inggris ya, mandat Inggris, kemudian masih dikuasai atau penduduknya mah dibiarkan hidup biasa begitu ya. Di sini masih merah dan itu masih banyak orang Palestina. Ada orang Yahudi sekitar 5%, nggak nyampe 5%, dan mereka hidup damai gitu dulu ya. Terus 48 sampai 1948. 1948 ini ditentukan oleh PBB begitu. Dengan berbagai usaha dan trik gimana caranya seperti halnya dulu Belanda menguasai Indonesia. Atur-atur semua wilayah begitu ya. Diatur sampai kemudian akhirnya PBB merencanakan seperti ini. Ini keputusan PBB. Tapi tahun 1967 Israel nggak puas. Israel maunya menguasai semua begini dan sampai hari ini sisa sebegini dipecah-pecah. Ini tepi barat, ini Gaza. Ya. Nah, ini Gaza. Nah, ini tepi barat ini sekarang sudah lebih hancur lagi dipisah. Bahkan dipisah-pisahnya itu bukan cuma sekedar wilayah. Sampai ada di sini di wilayah tepi barat itu tembok pemisah sebagaimana tembok Berlin yang ditutupkan. Nah, sekarang ini ada tembok sepanjang 750 km. Meriap-riup memisahkan antara sangat disebutnya tembok rasis ya, karena memang memisahkan antara kawasan orang Arab dengan kawasan orang Yahudi. Itu rasialisme sangat tinggi di sini. Tetapi Masya Allah ya, orang Palestina itu walaupun sebagian ini kan dengan kasus dari sini ke sini itu banyak yang sudus. Akhirnya separuhnya orang Palestina itu banyak yang menyelamatkan diri. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa sih orang Palestina masih udah tahu susah di sana masih masih tinggal aja di situ gitu kan? Sebenarnya sudah banyak yang pergi gitu. Tetapi ada beberapa kondisi orang nggak bisa pergi semuanya gitu. Karena memang tanah mereka dan sebagainya ya. Intinya seperti itu. Next. Mudah-mudahan video-video ini bisa disetel. Bisa nggak di sini? You just condemned Israel for killing civilians and you won't condemn Hamas. Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. The real ugly truth. Jadi realitas itu kayak gini, kenapa harus selalu dibikin hal-hal yang menyesatkan gitu ya. Next. You just condemn. Nah ini Gaza ya. Kita mungkin lewat ini tadi yang saya ceritain ya, kawasan-kawasan. Tapi sebenarnya intinya adalah Gaza yang cuma segini itu tuh sebenarnya adalah kawasan dulu tempat pengungsian juga. Jadi ketika terjadi penyerangan di tahun-tahun 1948 itu yang disebut dengan Nakba, itu desa-desa tuh digempur
dan jadi pembantaian. Begitu banyak orang yang pergi. Jadi sebagian tuh dari wilayah sini tuh, ini Al-Quds ya, karena yang diserang tuh wilayah sini, wilayah tempat Masjid Al-Aqsa, banyak yang lari kemana-mana gitu. Jadi walaupun mereka masih tinggal di Palestina sebagiannya, mereka tinggal di tempat pengungsian sebenarnya. Nah, Gaza itu adalah salah satu dari kawasan-kawasan pengungsian. Nanti mungkin kapan-kapan bisa di-share ya, takutnya waktunya berapa dulu. Dan di Gaza itu banyak camp-camp pengungsian. Itu namanya camp-camp pengungsian. Dan mereka tuh tinggal sebenarnya bukan di wilayah mereka sendiri juga gitu, bukan di kampung mereka asli gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak begitu, mereka kemudian dikepung begitu. Karena wilayah seperti ini, jadi karena mereka cukup kuat di wilayah sini, maka mereka mencoba untuk bertahan dan mencoba menjadi kekuatan terakhir Palestina, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya kemudian ada, karena gini, PBB kan juga mengakui Palestina nih. Gimana ya caranya orang Palestina dikasihlah tempat-tempat gitu kan, adalah pemerintahan Palestina, tapi jangan bikin dia kuat, kira-kira kayak gitu. Nah, di antaranya tadi di Gaza dan di tepi barat. Tapi orang Palestina, masalahnya adalah ketika itu di tepi barat yang menang adalah Hamas, partai politiknya, gitu ya. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Israel dan sekutunya. Kenapa? Karena mereka paham betul bahwa ideologi Hamas itu adalah kemerdekaan bagi bangsanya. Ya sepanjang kemerdekaan ya kayak si pitung, gitu kan? Kayak pejuang-pejuang kita, sepanjang itu kemerdekaan dan mereka tidak mau kerjasama, mereka dianggap sebagai musuh dan bahkan disebutkan istilah teroris, gitu ya. Next, jangan penyanyi kita ya. Nah, ini yang kita lihat, ini adalah video. Itu saya nggak ngerti ya, mungkin ada yang terus sayangnya rambutnya tembok ini, tembok ya, tembok batas blokade bagi ini. Yang tembok berarti sampai sekitar 1 juta. Karena orang Gaza itu bikin begitu. Orang Gaza itu akhirnya mencoba menghapus pakai gitu-gitu terowongan, makanya mereka ini bisa mereka sendiri ya. Ulangan tapi memang Gaza masih saya bisa menjelaskan dengan ya. Nah ini kalau kita lihat nih kira-kira kayak ini tembok yang akhirnya dibangun segede gini, orang berdiri berapa meter ya, 8 meteran kalau nggak salah, sekitar 8 meteran. Nah ini kawasan Gaza 365 km saja ininya, dan mereka pertama diblokade di sini, diblokade ke sini kan Mesir. Mesir di pintu Rafah itu dikuasai oleh pemerintah Mesir, tapi yang bekerja sama dengan Israel. Dan di sini laut itu satu-satunya pintu kan sebenarnya mau panjang, di sini sangat enak ya, udah di laut bisa. Tapi di sini juga di blokade. Makanya waktu itu ada Women Boat to Gaza itu dari Yunani, dan itu banyaknya perempuan-perempuan aktivis yang barat, orang barat bukan muslim. Banyak ya, ada yang ikut, kita diajak sebenarnya orang Indonesia tapi nggak ikut, yang akhirnya itu orang Malaysia, perempuan Malaysia. Tapi mereka, dan dia namanya tuh Ustazah siapa sih, dokter dia, dokter kandungan. Itu dilatih berbulan-bulan sebelumnya untuk Women to Gaza ini, tapi akhirnya tangkap dan sempat ngerasain penjara di sana. Tuh Faiza, Ustazah Faiza itu. Saya ketemu dan dia menceritakan bagaimana pengalamannya. Gak bisa masuk ke Women to Gaza itu mau dari Yunani, Yunani itu sudah beberapa wilayah di sini, itu masuk ke sini nggak bisa. Orang Gaza ke sini lewatin wilayah sini nggak bisa. Hidupnya intinya dipersulit gitu. Sampai teman-teman dari Gaza sih cerita, kalau datang ke Adara yang mereka bilang, waktu kami kaget sekali waktu terjadi yang namanya blokade. Itu bukan cuma makanan, bukan cuma obat-obatan, sampai cangkir aja nggak boleh masuk. Saking dihimpitnya kehidupan mereka. Begitu. Kehidupan mereka sini kan listrik tidak ada. Nanti coba deh next ada dari Al Jazeera ya. Oh ini, selain mereka dikepung seperti tadi, dalam beberapa kan dikepung itu mulai 2007 ya, ketika Hamas menang gitu. Mereka intinya sih tidak mau ada yang mencoba berusaha merdeka. Kalau mau jadi boneka aja gitu. Kalau mau jadi ada pemerintahan ya jalan gitu-gitu aja. Jangan coba-coba merdeka kira-kira gitu. Akhirnya mereka digempur beberapa kali karena beberapa kondisi yang terlihat mulai agak geliat-geliat gitu.
mereka sedikit bergeliat langsung dikumpul. Itu terjadi lebih dari 4 kali ya coba. أربع حروب إسرائيلية على غزة خلال 13 عاما Ini ada 4 ya. بذرائع مختلفة شنتها إسرائيل بينها تدمير قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية ووقف هجماتها الصاروخية والقضاء على شبكة الأنفاق، لكنها حملت في المقابل مفاجآت رغم اختلال ميزان القوة مع جيش الاحتلال. احنا جايين مشان نسترد الارض. Sekitar 5 tahun yang lalu ya, pagi ini والله الشنود هذول اللي ورا الرمل بخوفناش. secara damai disebut dengan Great Return March. Karena apa? Di PBB resolusi PBB yang menyatakan bahwa خرجت غزة اليوم عن بكرة أبيها لاسترداد بعض الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، آملين أن نسترد بعض من الحقوق التي سلبها الاحتلال الصهيوني في عام 1940 عندما أخذوا منا الأرض بالقوة وأخرجوا أهالينا وأجدادنا منها. شعب غزة مسلوب من أبسط حقوقه، لا كهرباء ولا ماء ولا أدنى أي من المقومات الأساسية للحياة. mereka pakai layanan ngirim pesan-pesan gitu supaya dunia itu mereka kalau lihat kami dong kami bikin jalan هم النكبة طردوهم واستحلوا بلادهم بالقوة، والحين الشعب وعي. قبل ما كانش فيه مقاومة، ما كانش فيه سلاح، كانوا شعب يعني بسيط. dalam dunia. Jadi anak-anak muda yang mendekati pagar untuk bisa diterobos dan supaya dunia juga mendengar, mereka tahu itu risikonya tinggi. Gitu. Dan risiko tingginya apa? Mereka ditembaki, rata-rata yang ditembak itu adalah kakinya. Ya memang ini siapa ada yang tahu nggak? Ini namanya Yitzhak Rabin. Dia adalah salah satu perdana menteri Israel yang meneriakkan satu slogan break their walls. Jadi dihancurkan tulang-tulangnya gitu. Biar oke, mereka masih hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira begitu. Nah, yang disasar rata-rata anak muda ini. Dan ini saya pernah menyaksikan langsung ketika kita mengantarkan salah satu dana, mengirimkan dana ke sana, ditampung di Turki kan. Kita datangnya ke rumah sakit Turki. Itu kalau udah satu, namanya tuh, pelurunya tuh namanya peluru kupu-kupu. Jadi ketika dia masuk, dia langsung memekat di dalam. Dan dia menyebarkan racun. Jadi bisa langsung, kalau nggak cepat-cepat diamputasi tuh, menyebabkan kematian. Cepat membusuk gitu. Insya Allah ya, ceritanya ini menyeramkan. Dan ini pas kita datang ke salah satu tempat pengungsian, jadi mereka kalau dari rumah sakit udah agak enakan, ditampung dulu nih, kan nggak bisa langsung pulang ya. Itu kita datang ke sana ya, semuanya cacat. Itu rasa hati gimana ya ngeliatnya, mana cakap gitu ya, anak-anak muda segede ya, anak-anak gitu, bersih-bersih gitu kan, karena mereka dekat dengan wudhu, dekat dengan Al-Quran. Tapi melihat kakinya banyak, ada yang masih bengkak, ada yang masih hitam-hitam. Saya menyaksikan langsung pada saat itu, Masya Allah gitu ya. Dan ini adalah korbannya Israel gitu. Next. Nah, setelah 17 blokade dan 4 agresi, next. Ya. Akhirnya terjadi apa yang saat ini kita lihat. Next. Ini alasan Hamas kalau menurut nu.org.id ya, itu serangan Israel 75 tahun rakyat Palestina dalam penindasan dan ketidakadilan. Kalau menurut Liputan 6, pengamat sebut serangan Hamas ke Israel merupakan reaksi atas ketidakadilan dan kesetaraan. Next, terakhir. Nah ini salah satu yang terjadi kemarin akhirnya. Kan mereka nggak bisa طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة. بعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصل بالدراجات النارية وسيارات دفع الرباعي وسيرا على الأقدام. تحول قرابة 60 كيلو متر من السياج إلى منطقة مفتوحة بين غزة وإسرائيل. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك منطقة تمتد إلى عمق 40 كيلو مترا من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط الأخضر. تضم هذه المنطقة عشرات المستوطنات ويعيش فيها أكثر من 50,000 مستوطن. وصل مقاتلو القسام إلى داخل هذه المستوطنات، اعتقلوا عددا من المستوطنين وعادوا بهم إلى قطاع غزة. شهدت مستوطنات مختلفة اشتباكات عنيفة مع الجنود داخل المستوطنات والقواعد العسكرية
kecil sampai nenek-nenek. فرار جماعي Sama للمستوطنين aku tuh dari باتجاه di situ مناطق mereka الحدود kuncinya itu. الإسرائيلي. Karena kalau ditanya semua kuncinya dari mana mereka سلوكيا dapat حسينا kekuatan أسفل makanan الأرض على seadanya الحدود dan مع sebagainya غزة ظنا dari منها أن المقاومة ستستخدم ternyata sudah الخلفاء merasakan manis yang Al-Quran, gizi dari Al-Quran itu luar biasa, lebih dari sekedar gizi semua makanan yang kita makan. Kekuatan itu gitu. Insya Allah. Next, ada yang menarik? Yang menarik seperti nah, ini dia. Ini kesaksian emak-emak. הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ, הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם נכנסים. Next kita bisa lihat, nah, tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara kita. Ini langsung ya. Tanggal 10 Oktober kemarin, nyasar kami ini amat, dan bahkan memang justru anak-anak seringkali jadi target buat mereka. Next. Nah ini nantinya kakaknya dia bisa tolong ini dia ngerasain banget tuh. Ini luar biasa yang keluar dari mulut dia. Kamu Allah biarkan Allah biarkan itu yang dari tinggal di bumi dalam mata dia. Jadi adalah Allah biarkan. Assalamualaikum sama kakaknya. Assalamualaikum sudah dari kakaknya yang akhirnya dikubur begitu. Belum bisa lihat itu yang terjadi di saudara-saudara kita. Jadi mari sama-sama kita mendoakan mereka agar mereka dikuatkan dan mereka berdiri tegak seperti ini. Tujuannya adalah menjaga Masjidil Aqsa. Karena kemarahan ini adalah juga kemarahan ketika berbulan-bulan tadi disebutkan di awal ya oleh duta besar Palestina di Inggris bahwa sebelumnya terjadi 200 orang di tepi barat itu mati oleh Israel karena mereka membela Al-Aqsa. Al-Aqsa itu sekarang itu sudah banyak diserang dan Al-Aqsa itu sekarang sudah sering kali dilakukan penistaan dengan adanya ibadah-ibadah Talmud, ibadah-ibadah Yahudi yang ingin merebut Al-Aqsa dan ingin dirubah menjadi Haikal Sulaiman begitu. Tentunya saudara-saudara kita yang di Gaza dengan dekatnya mereka terhadap Al-Quran sangat pertama saudara mereka, kemudian Masjidil Aqsa yang harus mereka jaga. Tapi sebenarnya yang penting dari itu adalah bahwa Masjidil Aqsa itu bukan sekedar tanggung jawab orang Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah tanggung jawab semua umat Islam. Sehingga ketika kita berdiam saja, ketika kita tidak menjadi bagian dari mereka yang mendoakan, membantu, mendukung mereka secara materi maupun secara spiritual, maka nanti Allah akan bertanyakan kita. Pastinya, gitu, apa yang sudah kamu perbuat di Masjidil Aqsa. Karena jelas sekali di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Allah menyebutkan dua masjid itu dalam satu ayat begitu kuat, begitu dekat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau kita rindu pada Masjidil Haram, datang lagi. Kenapa kita melupakan Masjidil Aqsa? Padahal Al-Quran jelas-jelas telah menamakan kedua masjid itu.
Dan untuk itulah saudara-saudara kita sekarang berkorban seperti ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah melembutkan hati kita ya, untuk bisa menjadi bagian dari mereka, karena ini sudah akhir zaman dan juga tentunya kita semua juga akan sampai ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada next lagi nggak? Apalagi udah habis ya. Ini gambar anak-anak yang dibunuh oleh Israel. 300 anak, 320 perempuan. Ya Allah, ini anak-anak cakep-cakep banget. Next. Ada lagi kayaknya ini terakhir. Kayaknya sejak saat ini ada 900 warga Gaza gugur, 4.500 luka. Sejak Sabtu kemarin. Baru 3 hari ya. Next, terakhir. Ada lagi kan? Oh iya. Ya, silakan bagi ada yang mau menjadi bagian dari saudara-saudara kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk pemaparannya. Mungkin kita dalam bagian 12-13. Kalau ada bertanya boleh 1 atau 2 orang. Kalau mau nanya nanti, boleh. Kalau Assalamualaikum mana kalau kemungkinan untuk rangkau itu dalam waktu 2 bulan kita ada sanksi. Ya, berangkat Masjidil Aqsa itu sebenarnya adalah perintah Rasulullah SAW. Ketika Maimunah sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah berikan kami fatwa tentang Masjidil Aqsa. Apa kata Rasulullah? Itu Rasulullah datangilah dan sholat dari sini. Itu sebenarnya perintah. Terus kalau kami nggak bisa bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maka kirimkanlah minyak untuk menerangi masjid tersebut. Jadi pada saat itu juga Masjid Al-Aqsa dalam kekuasaan Romawi. Jadi sampai tidak dengan mudah bisa mengakses ke sana. Kalau belum bisa, maka kirimkan bantuan supaya Masjid Al-Aqsa tetap terang benderang. Artinya supaya Masjid Al-Aqsa tetap makmur pada saat itu. Nah saat ini bangsa Indonesia ada beberapa yang bisa datang ke sana ya. Tapi masih rata-rata semua pengakuan yang ketika pulang tahu bahwa itu pasti banyak tentara Israel dan sebagainya. Nah banyak fatwa yang mengatakan kalau kita mau akhirnya datang juga ke sana, pastikan kedatangan kita bisa membantu saudara-saudara kita. Cuma memang itu sulit. Nah, ataupun kalau tidak kita bisa mengikuti fatwa Rasulullah. Begitu. Kalau kita tidak bisa datang, maka uang yang kita punya untuk bisa datang ke sana kita kirimkan. Itu bisa jadi lebih berkurang. Walaupun ada juga yang mengatakan kedatangan kalian itu menguatkan kami. Itu bisa juga. Tinggal kita bagaimana melihat bahwa kedatangan kita ke sana itu bisa memberikan bantuan kalian. Seperti itu. Jangan sampai ini mengklaim ya bahwa silakan kalian datang ke Israel. Israel bagus pun Israel nggak ada apa-apa. Bahkan banyak yang bilang pulang dari Israel, ada juga yang bilang Israel tuh nggak begitu, tidak seperti yang disampaikan oleh. Jadi mereka membuat semaksakan kamuflase gitu ya, dengan melayani. Ya betul. Padahal realitanya jauh dari itu. Begitu. Jadi jangan sampai kita pulang dalam keadaan malah justru membela nggak apa-apa apaan tuh gitu, lembaga-lembaga yang minta bantuan gitu, itu langsung bilangin tahu. Kalau dilihat masa agak jauh ya, masih dari Gaza kan memang yang pengeboman. Terus kalau kita bantuan itu kan situasi memang banyak tentara gitu kan, tapi kan untuk pengeboman yang itu kan iya kalau dari keselamatan ya. Tapi kalau di Al-Quds itu banyak yang di penjara, banyak yang di penjara dan dinisahkan, dan banyak juga di sekitar Al-Quds anak muda yang mati ditembak dengan jarak 0 gitu. Itu banyak terjadi. Tapi masalahnya apa, di Al-Quds dan di barat itu tidak ada kekuatan seperti yang ada di Gaza. Makanya tidak kayak bom itu. Kalau Gaza kan orang Israel itu kenapa nggak boleh Gaza? Karena mereka nggak berani hadapan Panas. Nggak berani mereka gitu. Jadi ya tapi kalau di tepi barat itu masih gerakan masyarakat. Kalau di tepi barat itu mereka ada latihannya. Di Gaza itu mereka ada bikin kekuatan karena mereka orang Yahudi nggak ada di situ, nggak ada di Gaza. Tapi kalau di tepi barat mereka itu pengungsian atau pemukiman yang masih bercampur gitu, sehingga mereka gerakannya masih gerakan rakyat aja gitu. Akhirnya masih lemah, baru bergerak sedikit dibunuh gitu, bergerak dikit ditembak dan sebagainya. Tapi mereka nggak berhenti, kayak tubuhnya terus gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik semua, bangsa banyak sekali kata ya. Ya, dan jawabin. Semoga
apa yang disampaikan itu bisa menjadikan hujah buat kita, semoga negara kita yang sehingga kita bisa nanti ketika dipakai datanya Allah, kita bisa dengan bangga bilang saya sudah melakukan kalau kita ya Allah, dan kita bisa bangga sebagai ibu satu orang. Kita memang pantas jadi mata bahwa kita pantas memperjuangkan agama yang kita perjuangkan. Jadi dalam mohon doa, mohon doanya juga kalau kita itu ya sholat juga terima kasih semuanya.